Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel ini. Sudah cukup lama saya tidak upload video ya. Dalam beberapa video terakhir saya fokus kepada proses desain pembuatan pesawat terbang. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit melenceng dulu. Saya tidak akan membicarakan proses mendesainnya, tapi masih akan tetap bicara tentang pesawat terbang. Jadi, seperti yang sudah kita lihat di dalam video tadi, NASA, yaitu Badan Antariksa Amerika Serikat ya, pada hari Jumat tanggal 12 Februari kemarin, mereka melakukan roll out pesawat terbarunya ya. Jadi roll out itu adalah ketika pesawat itu dikeluarkan dari hanggar dan pertama kali dipertontonkan ke publik ya. Itu istilah yang biasa dipakai dalam dunia penerbangan. Jadi mereka meroll out pesawat yang diberi kode X-59. Nah, ini adalah pesawat supersonik. NASA itu sudah sejak tahun 1950-an, bahkan mungkin sebelum itu ya, 1940-an ya, itu memulai suatu program jangka panjang di mana mereka mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan penerbangan supersonik. Dan semua pesawat yang dibikin di dalam program itu dikasih label X ya, X itu artinya eksperimental. Jadi yang pertama itu adalah X1. Nah, itu adalah pertama kali dalam sejarah di mana manusia di dalam pesawat itu bisa terbang melebihi kecepatan suara. Dan pada saat itu pesawat itu dipiloti oleh seorang pilot yang namanya Chuck Yeager. Ya, jadi Chuck Yeager itu menjadi orang pertama yang terbang melebihi kecepatan suara. Nah, program itu berlanjut sampai sekarang. Jadi sekarang itu adalah X-59 ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kita lihat ciri khasnya itu adalah hidungnya yang panjang ya, panjang sekali. Jadi panjang hidungnya ini hampir setengah dari panjang seluruh badan pesawat nih ya. Dan hidung yang runcing ini ciri khas ya. Pesawat-pesawat supersonik itu pasti hidungnya runcing. Kemudian ini diklaim sebagai pesawat terbang yang atau pesawat supersonik yang quiet. Nah, apa yang disebut quiet nanti saya akan jelaskan. Selain kode X-59 yang diberikan ke pesawat ini juga dinamakan Quest ya, Quest. Jadi Quiet Supersonic Transport. Nah, pesawat ini diharapkan akan membuka lagi penerbangan komersil supersonik ya di masa yang akan datang. Sebelumnya, dunia ini sudah pernah mengenal pesawat komersil supersonik, yaitu Concorde. Ya, Concorde itu dimiliki oleh Inggris dan Prancis. Tapi kemudian dihentikan operasionalnya karena masalah operasional ya. Selain biayanya yang mahal, juga menimbulkan suara yang keras kalau dia lewat di atas daratan. Jadi itu yang kemudian membuat operasionalnya jadi terbatas karena di banyak negara Concorde itu dilarang terbang di atas daratan. Jadi mereka hanya bisa terbang di atas lautan. Jadi artinya rutenya terbatas ya. Pada waktu itu hanya dari Eropa ke Amerika gitu. Jadi karena rutenya terbatas, jadi secara komersil juga tidak nutup gitu ya biaya operasionalnya. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa badan riset di dunia, salah satunya NASA itu mencoba mengembangkan pesawat supersonik yang lebih quiet, ya, jadi tidak menimbulkan suara dentuman yang terlalu keras ya. Jadi tujuannya adalah supaya bisa terbang di atas daratan, sehingga terbuka rute penerbangan yang lebih banyak. Demikian ya. Nah, ini kita lihat spek secara singkatnya aja ya. Ini spek dari X-59. Nah, ini kita lihat tampak atas ya. Ini panjang hidungnya ini hampir setengah dari panjang pesawat. Kemudian sayapnya ini berbentuk delta. Ya, kemudian ada ekornya juga di belakang berbentuk delta juga. Nah, rata-rata pesawat supersonik itu memiliki bentuk sayap seperti ini ya, delta atau swept back. Ya, jadi dia bukan sayap yang
lurus. Kecuali pesawat yang pertama ya, nanti kita lihat X1 dan mungkin X sampai X3 ya. Itu sayapnya lurus. Jadi pesawat supersonik yang pertama itu sayapnya eh, tidak miring ke belakang ini ya. Nah, ini tampak depan kita lihat ini sebagai pembanding, ini adalah tinggi manusia. Jadi sayapnya itu kira-kira tingginya sama dengan tinggi manusia. Nah, kita lihat ini beratnya total itu 25.000 pound ya. Ini karena Amerika dia memakai unit pound. Ini kira-kira kalau dibagi dengan dua ini mungkin 11.000 kilogram, jadi 11 tonan ya. Kemudian dia bisa mengangkut bahan bakar 8.700 pound, ini sekitar 4.000 kilogram atau 4 ton. Nah, ini yang menarik ya, kecepatan terbangnya ya, didesain untuk terbang pada Mach 1,4, jadi 1,4 kali kecepatan suara. Nah, ini kemudian ciri khas yang diklaim ya, atau keunggulannya adalah bahwa tingkat kebisingannya itu di bawah 75 dB. Nah, ini yang disebut mereka sama dengan suara kalau kita menutup mobil ya. Kalau kita menutup mobil itu suaranya di bawah 75 dB. Itu jadi memang tergolong quiet ya. Kemudian engine-nya memakai ya, ini General Electric ya. Kemudian dan ini adalah control surface-nya, jadi ukuran dari aileron, flap stabilizer, kemudian rudder, kemudian T-tail. Nah, T-tail ini artinya ekornya berbentuk huruf T ya. Kalau kita lihat nih ya di belakang sini, ini ekor vertikal ya. Ekor horizontalnya itu di atas ini. Jadi kalau kita lihat dari depan, ini tampak depan, dia seperti huruf T ya. Ini yang disebut T-tail. Kemudian engine-nya berada di atas badan pesawat ya, dia di belakang tapi di atas. Ya, ini juga salah satu pertimbangan desain, yaitu untuk mengurangi suara kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat atau yang dikenal dengan sonic boom ya. Jadi yang menjadi hambatan utama dalam pesawat supersonik itu adalah apa yang disebut sonic boom. Kalau pesawat itu terbang pada kecepatan suara, dia akan menciptakan apa yang disebut gelombang kejut ya. Gelombang kejut itu kalau dari darat itu kedengaran seperti suatu ledakan yang cukup keras dan cukup mengganggu ya. Jadi bahkan bisa memecahkan kaca rumah ya, jendela gitu. Nah, kemudian ciri khas satu lagi dari pesawat ini adalah kokpitnya itu di sini dan tidak ada jendela yang menghadap ke depan. Jadi kalau kita lihat jendela ini adalah jendela yang menghadap samping, tidak ada yang ke depan. Ya karena ini bagian depan kokpit ini harus dibikin se-smooth mungkin ya, semulus mungkin sehingga tidak ada gangguan. Oleh karena itu jendela depan dihilangkan. Nah, bagaimana pilot melihat ke depan? Pilot melihat ke depan dengan memakai monitor. Jadi ada kamera ya, ada kamera, kemudian pilot hanya melihat dari monitor aja ini. Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan dari pilot itu ke depan. Kita lihat tidak ada jendela depan, hanya monitor dari kamera yang terpasang di bagian depan pesawat. Oke, berikutnya ini saya akan coba jelaskan alasan mengapa pesawat supersonik itu menciptakan suara dentuman yang keras ya, sehingga tidak boleh terbang di atas daratan. Nah, saya akan memakai simulasi ini ya. Ini adalah dari website ya, ophysics.com. Ya, kita akan lihat bagaimana gelombang suara itu terjadi jika suatu benda itu terbang melebihi kecepatan suara ya. Nah, kita lihat dari awal ya. Ini source, ini adalah suatu benda dan ini adalah observer atau orang yang akan mengamati benda ini ya. Nah, dia anggap aja ini pesawat, kemudian dia terbang dengan suatu kecepatan yang di bawah kecepatan suara. Nah, di sini kecepatan suaranya berapa? Kecepatan suaranya ini dipakai 343 meter per detik. Ini kecepatan suara di sea level ya, di permukaan laut. Nah, kita set sekarang kecepatannya di bawah kecepatan suara ya, 223.
Jadi lebih kecil dari kecepatan suara. Saya akan nyalakan, kita lihat dulu, nanti saya baru berikan komentar ya. Sedangkan observernya ini, pengamannya ini diam, tidak bergerak. Oke, ini gambarnya sudah saya stop. Sekarang saya akan coba jelaskan. Jadi ini pesawat, dia terbang pada kecepatan lebih lambat dari kecepatan suara. Nah, pesawatnya sendiri kan mengeluarkan suara ya. Jadi ketika dia mengeluarkan suara, gelombang suaranya ini akan bergerak ke depan lebih cepat dari pesawatnya. Jadi pesawat ini selalu berada di belakang dari gelombang suara. Ya, ini yang disebut penerbangan subsonik atau di bawah kecepatan suara. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagaimana jika dia terbang pada kecepatan suara. Nah, saya akan ganti kecepatannya menjadi sama dengan kecepatan suara, yaitu 343 meter per detik ya, sama dengan kecepatan suara ya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini saya stop gambarnya. Kita lihat sekarang bagaimana gelombangnya itu terjadi ya. Jadi ini adalah pesawatnya. Dia mengeluarkan suara. Nah, tapi suara yang dikeluarkan oleh pesawat itu karena sama dengan kecepatan pesawatnya, jadi dia tidak akan pernah bisa mendahului pesawat ini. Jadi gelombang dengan pesawat itu akan maju dengan kecepatan yang sama. Jadi kita lihat bahwa wavefront gelombang ini tidak bisa melebihi dari kecepatan pesawatnya. Jadi dia selalu berada tepat di pesawat tersebut. Ya. Nah ini penerbangan sonik ya, atau pada kecepatan suara. Nah apa yang terjadi di penerbangan supersonik kita akan lihat berikutnya. Oke, sekarang akan saya ubah kecepatannya ya, menjadi kecepatan di atas kecepatan suara. Misalnya kita 400 ya sekian lah ya. Ini sudah lebih besar dari kecepatan suara. Saya akan mainkan. Oke, nah sekarang pesawat ini terbang melebihi kecepatan suara. Nah, yang kita lihat ya, jadi gelombangnya itu ketinggalan di belakang. Jadi pesawatnya ini di depan gelombang. Ya, jadi semua gelombang yang keluar dari pesawat itu semuanya ketinggalan di belakang. Nah, kita akan lihat bahwa semua gelombang ini akan membentuk suatu garis yang miring seperti ini ya. Nah, uh, suara itu ketinggalan di belakang garis tersebut. Jadi, seandainya kita berada di sini nih, ya, kita tidak akan bisa mendengar suara itu. Jadi, seandainya observernya berada di sini, pesawat itu sudah lewat, tapi suaranya belum kedengaran. Nanti setelah pesawat itu lewat, baru suara itu kedengaran. Jadi ketika garis ini melintasi orang pengamat tersebut, barulah orang itu akan bisa mendengar. Nah, itu yang disebut sonic boom. Jadi tidak terdengaran apa-apa, tiba-tiba ada suara dentuman, ya, itu dentuman itu disebut sonic boom. Dan itu cukup mengganggu. Cukup mengganggu, bahkan bisa kalau terlalu kuat bisa memecahkan jendela. Nah, ini yang menjadi masalah dari penerbangan supersonik. Ya, dan ini yang berusaha selama bertahun-tahun dilakukan penelitian oleh NASA untuk bagaimana ini bisa diperlemah ya. Nah, garis ini tuh disebut sebagai shock wave atau gelombang kejut ya. Jadi kuncinya untuk membuat suara dentumannya itu menjadi tidak terlalu keras atau untuk memperlemah suara dentuman, gelombang kejutnya ini juga harus diperlemah. Dan itu yang coba dilakukan oleh NASA selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah gambar X1 ya, pesawat supersonik pertama. Kita lihat sayapnya itu masih sayap yang lurus ya, atau rectangle. Jadi dia belum swept back atau belum miring ke belakang. Ini pesawat yang pertama kali memecahkan kecepatan suara. Nah, pesawat ini sekarang disimpan di museum ya, di Museum Air and Space ya, Air and Space Museum. Dan warnanya ini orange. Jadi dicat orange supaya terlihat ya ketika berada di angkasa. Kan dia kecil, jadi dia dicat dengan warna yang menyala seperti ini. Oke, nah ini penjelasan lain ya. Jadi ini adalah rangkuman dari apa yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika pesawat itu terbang di bawah kecepatan suara,
dia selalu berada di belakang dari gelombang suara. Ini ketika dia terbang pada kecepatan suara atau Mach 1, pesawat itu berada tepat di bagian depan dari gelombang suara ini ya. Nah, sedangkan kalau pada kecepatan supersonik, kita lihat bahwa gelombang suaranya itu ketinggalan. Nah, ini garis yang dibentuk oleh gelombang-gelombang suara ini yang disebut shockwave. Nah, ini ketika pesawat terbang, kemudian ada orang di bawah sini, itu pesawatnya sudah lewat, orang di sini tidak bisa dengar apa-apa. Gelombang suaranya baru belakangan datang ya. Nah, jadi pesawat X-59 ini termasuk kecil ya. Dia lebih kecil dibandingkan dengan Concorde dulu, tapi ini karena hanya sebagai demonstrator, jadi pesawat untuk uji terbang. Kita lihat panjang ini hanya 99 feet, ini 30 meteran ya kira-kira. Nanti kalau sudah menjadi pesawat komersil tentunya akan lebih dari 30 meter. Ini adalah hanya yang disebut technology demonstrator, jadi sebagai proof of concept ya. Nah, apa bedanya pesawat ini dengan pesawat yang lain yang lebih bising ya? Nah, tadi saya sudah cerita tentang yang namanya gelombang kejut atau shockwave. Kalau di pesawat-pesawat supersonik sebelumnya, shockwave-nya itu biasanya terkonsentrasi di depan sini. Jadi dia kekuatannya kuat ya, sehingga menimbulkan suara yang berisik. Nah, tapi dalam desain X-59 ini, itu gelombang kejutnya itu atau shockwave-nya itu didistribusikan secara merata lah, bisa dibilang begitu ya. Dari depan ke belakang ini terdistribusi. Jadi shockwave-nya tidak terkonsentrasi di depan ini. Jadi oleh karena itu suara yang dihasilkan juga menjadi apa yang disebut oleh NASA suatu thump. Ya, thump itu mungkin ya dentuman tapi halus gitu ya. Jadi sama seperti orang tutup pintu mobil ya, kalau NASA mengibaratkannya begitu. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan teoritis ya. Ini simulasi komputer. Ya, jadi biasa dalam mendesain suatu pesawat terbang baru itu semuanya dilakukan di komputer ya dengan software yang disebut CFD atau Computational Fluid Dynamics. Jadi di situ pertama kali didesain secara konseptual. Nanti kalau dirasa hasilnya sudah baik, mereka akan membuat model pesawatnya, kemudian akan diuji secara fisik. Nah, ini setelah mereka puas dengan hasil dari desain komputer oleh CFD, dibuat model kecilnya, ya, kemudian diuji di dalam terowongan angin. Ya, kita lihat ini model terowongan angin dari X-59, bandingkan dengan orang ini, mungkin ini panjangnya cuman, ya mungkin 1,5 meter ya. Nah, apa yang dilakukan di terowongan angin, mereka menguji beban yang bekerja di pesawat, kemudian menguji juga stabilitas dari pesawat, dan juga bisa melakukan visualisasi aliran. Ini hasil dari visualisasi aliran pada kecepatan supersonik. Ini memakai teknik yang disebut teknik Schlieren, yaitu di mana kita bisa melihat pola dari gelombang kejut atau shockwave yang terjadi di pesawat. Dan kita lihat polanya mirip ya dengan apa yang diprediksi oleh simulasi komputer. Nah, setelah uji terowongan angin itu selesai, barulah dibuatkan pesawat sebenarnya yang dipakai untuk flight test. Ya. Jadi kedepannya ini pesawat ini akan diuji coba di flight test, kemudian NASA akan mengumpulkan data di darat, terutama data kebisingan. Ya. Tentu saja nggak cuma data itu, semua data juga akan diambil ya, performance-nya, manuvernya, kemudian efisiensi bahan bakarnya. Nah, kapan ada pesawat ukuran komersilnya? Mungkin masih lama ya. Saya rasa antara 10 sampai 15 tahun ke depan mungkin baru kita akan melihat ukuran komersilnya ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan saya tentang X-59. Ini sesuatu yang bisa dipantau dalam beberapa tahun ke depan. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti memang kita akan memiliki pesawat komersil supersonik yang bisa dipakai secara lebih luas ya oleh publik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di penjelasan berikutnya.